Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan tema lemah lembut jiwa dan roh, fondasi melayani Tuhan. Jadi di sini lemah lembut jiwa dan roh. Saya tekankan jiwa dan roh, bukan lemah lembut secara tubuh gitu. Kalau lemah lembut secara tubuh kan berarti kan lemah gemulai gitu. Jadi beda dengan yang Tuhan maksud dalam kitab suci bahwa ada kata lemah lembut adalah lemah lembut dalam hal jiwa dan roh. Nah ini saya coba bacakan dulu gitu. Saya dapat impresi di bilangan gitu, di bilangan pasal 12, di kitab bilangan pasal 12 ayatnya 1 sampai 8. Coba saya bacakan saja secara universal gitu. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi waktu itu Musa memperistri gitu ya, wanita dari seorang perempuan dari Kus, suku Kus gitu. Nah, kata mereka di sini berarti kan kata Miriam dan Harun gitu. Miriam dan Harun ini kan kakak-kakaknya Musa, Nabi Musa gitu. Jadi kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Jadi mereka mulai berdua kritik Musa gitu. Apakah firman Tuhan cuma disampaikan oleh Musa saja gitu? Sedangkan Musa kan seperti itu, ngambil perempuan Kus gitu. Anggapnya mungkin waktu itu tidak setaraf gitu ya, perempuan Kus dengan bangsanya si Musa ini gitu. Bukankah dengan peran kita juga ia berfirman? Nah ini mulai berdua ini mulai sanksi mau jadi mau sabotase, mau memberontak gitu. Kalau judulnya sih pemberontakan Miriam dan Harun, berarti ya pemberontakan kalau di istilah zaman sekarang orang nyebutnya mau disabotase gitu. Jadi posisi Musa sebagai wakil Tuhan itu mau disabotase oleh Miriam dan Harun karena ulahnya Musa yang dianggap nggak wajar itu, kurang pantas gitu. Nah jadi dia katakan seperti itu, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan gitu. Jadi waktu mereka berdua ngomong seperti itu, Tuhan dengar gitu. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Nah ini Tuhan katakan hatinya, bukan lemah lembut tubuhnya gitu. Hatinya ini ya di dalam pribadi Musa kan. Berarti kalau kita perdalam lagi, di dalam hati itu adalah ada jiwanya Musa dan ada rohnya Musa, itu jadi satu di dalam hatinya gitu. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tuhan lihat bahwa yang namanya Musa itu rohnya, jiwanya dan rohnya itu di dalam hatinya itu lemah lembut, tidak seperti orang pada umumnya gitu. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Jadi Tuhan langsung memperingatkan berfirman kepada mereka bertiga gitu sekaligus gitu. Jadi kepada Musa ya, Harun dan Miriam juga gitu. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya gitu. Jadi waktu Musa, Miriam dan Harun diundang keluar dari kemah, nah Tuhan langsung berhadapan dengan mereka berdua. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Tuhan gitu. Tuhan menyatakan diri Tuhan kepadanya dalam penglihatan gitu. Tuhan berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah Tuhan gitu. Jadi di matanya Tuhan, Musa itu ya seorang hamba yang benar-benar setia gitu. Jadi benar-benar Musa ini benar-benar setia sekali kepada Tuhan gitu. Berhadapan Tuhan berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Nah ini Tuhan katakan bahwa kalau Tuhan bersama Musa, dia akan berkata terus terang gitu kepada Musa, tidak dengan cara perumpamaan atau teka-teki gitu tuh. Dan ia memandang rupa Tuhan. Jadi Musa dikatakan Tuhan bahwa ya dia itu berterus terang, dia itu tidak dengan teka-teki gitu. Jadi Tuhan juga tidak dengan harus dengan perumpamaan, harus dengan sembunyi-sembunyi mengatakan pada Musa, karena Musanya bereaksi seperti itu gitu. Dia terus terang
dan juga tidak dengan teka-teki. Dan Musa memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Mengapakah kamu? Nah, ini Tuhan katakan lagi di sini. Tuhan tegur Miriam dan Harun gitu. Ya, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan katakan gitu. Karena Tuhan membela Musa karena setianya Musa, karena lemah lembutnya hati Musa, jiwa dan roh Musa itu lemah lembut gitu. Mau di sabotase, mau ada pemberontakan dari Miriam Harun pun Musa tetap tenang saja gitu. Ya berarti Tuhan kata gitu kan bahwa Musa ini memang benar-benar lemah lembut hatinya, lemah lembut jiwa dan rohnya gitu. Kalau cerita fisiknya gitu, jangan dibayangin kalau secara tubuh Musa itu lemah lembut. Ingat nggak cerita yang Musa waktu lari ke padang gurun? Kan cuma satu masalahnya gitu, karena waktu dia membela bangsanya gitu dengan membunuh lawannya gitu, akhirnya ya itu coba Musa kan bisa begitu kerasnya gitu, bisa begitu kerasnya ngambil langkah seperti itu gitu. Jadi ya jangan dibayangkan bahwa Musa itu lemah lembut itu seolah-olah lemah gemulai. Ya Musa itu tidak lemah gemulai secara tubuhnya gitu, tapi Musa itu lemah lembut hatinya, berarti lemah lembut jiwa dan rohnya gitu. Maksud Tuhan seperti itu. Nah, kalau tadi dibuktikan bahwa Musa itu tidak lemah lembut, tidak lemah gemulai tubuhnya, ya fisiknya, ya itu dan dikatakan Musa bisa sampai membunuh lawan bangsanya gitu. Sampai bisa begitu kan berarti bukan lemah gemulai gitu. Jadi nah ini satu bukti bahwa Musa itu seperti itu. Musa ini lemah lembut hatinya, Musa itu lemah lembut jiwa dan rohnya gitu. Dan sangat setia kepada Tuhan, makanya Tuhan seperti itu. Dan Musa itu orang yang fair sama Tuhan gitu, tidak pernah sembunyi-sembunyi bertanya sesuatu gitu. Ya dia apa adanya aja, salah atau benar ya dia akan sampaikan kepada Tuhan gitu. Dan tidak dengan teka-teki yang bagaimana, ya dia terus terang aja kalau dia pengen begini ya seperti ini. Nah meskipun kalau ujungnya mungkin permintaannya Musa takut nggak wajar, ya ujungnya cuma gitu tuh ya, ujung-ujungnya ya kita pasrah aja sama Tuhan gitu. Jadi kuncinya gitu, Tuhan pengen kita seperti Musa seperti itu gitu. Bagaimana kita fair sama Tuhan, kita tidak mau sembunyi-sembunyi teka-teki ke Tuhan gitu. Ya kita pengen ya apa adanya ke Tuhan. Kalaupun salah, ya ujungnya dalam doa kita gitu ya, ya kita balikan ya biarlah terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Yesus juga katakan seperti itu juga. Musa juga katakan seperti itu. Jadi makanya Tuhan bisa katakan bahwa Musa adalah yang setia kepada Tuhan. Yesus juga dianggap sangat setia kepada Tuhan, bahkan sampai untuk ke alam akhirat itu gitu. Nah ini saya coba ceritakan yang saya sharingkan yang di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 8 saya udah bacakan. Nah sekarang saya mulai masuk lagi ke kitab yang kedua, kitab Ratapan teman-teman. Coba kita cari kitab Ratapan teman-teman. Kitab Ratapan 3 pasal 3, kitab Ratapan pasal 3. Teman-teman sudah ketemu kitab Ratapan pasal 3 ayatnya 24 sampai 31. Ayatnya 24 sampai 31. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya, berharap kepada Tuhan gitu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Tuhan gitu, mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mengandalkan Tuhan ada istilah diam gitu. Kita harus berdiam diri, tidak bisa terus aktif terus, tapi kita harus berdiam diri dalam Tuhan, menanti pertolongannya gitu. Adalah baik bagi seorang pria memekalku pada masa mudanya. Nah ini Tuhan ingatkan gitu. Alangkah baiknya apabila waktu kita masih muda. Muda di sini mungkin yang Tuhan maksud bukan cuma muda fisik aja ya, tapi muda dalam arti kata urusan rohani gitu. Apabila kita muda dalam fisiknya, tubuhnya, atau kita juga muda dalam hal jiwa dan roh kita, dalam rohani kita, ya ada baiknya ya saat itu kita memikul dulu gitu. Memikul beban kesalahan waktu itu ya lebih baik daripada nanti setelah kita dewasa rohani atau setelah kita meninggal kita nggak bisa berubah gitu. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Nah ini coba teman-teman, ini udah 2 ayat gitu, Tuhan katakan diam gitu. Ini coba teman-teman perhatikan, ayat 26 katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan gitu. Diam kan berarti diam menunggu pertolongan Tuhan. Nah di ayat 28 juga katakan diulang lagi, jadi 26 katakan begitu, 28 juga katakan seperti itu. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya gitu. Jadi kalau cerita kita mencari Tuhan, ada satu momen kita berdiam diri, ya nggak aneh gitu. Ya kita lihat teman-teman kita yang berdiam diri juga kita pantas curiga, apakah memang dia sedang mencari Tuhan gitu. Karena firman-Nya katakan seperti itu gitu. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan gitu. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan ya orang seperti ini gitu. Nah ini di ratapan 3, kitab ratapan pasal 3 ayat 24-31 saya sudah bacakan juga. Ya intinya begitu. Jadi bersama Tuhan di dalam jalan Tuhan itu ada saat-saat kita dicerca, kita ditindas, kita terpaksa mesti berdiam diri. Tadi di ayat 30 kan jelas tuh, di ratapan 3 ayat 30 kan, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Ya memang mencari Tuhan, kalau kita mau hidup bersama Tuhan dan di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan firman Tuhan, ya kita harus alami seperti ini. Nah waktu kita dalam posisi ini, Tuhan tadi katakan di ayat 26 dan 28 ya adalah baik menanti dengan dia pertolongan Tuhan, karena kita udah nggak bisa punya dalih apa-apa gitu. Kita disalahkan kanan kiri gitu, bahkan ditampar, Tuhan bilang dicerca gitu. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri, ya, sendirian, tidak ada temannya gitu. Jangan-jangan nanti dalam keluarga besar pun dia merasa seperti sendiri, di dalam keluarga kecil dia pun merasa sendiri, bahkan di dalam keluarga dia sendiri terhadap pasangan hidupnya maupun anak-anaknya, dia juga merasa berdiam diri sendiri gitu. Nah ini tidak aneh teman-teman, apabila satu saat kita alami seperti ini adalah tanda-tanda bahwa ya memang kita ada di dalam firman Tuhan. Jadi nggak aneh gitu. Jangan ada saatnya kita mesti diam menunggu saatnya Tuhan itu, karena ya Tuhan pasti punya satu rancangan dan kehendak yang lebih besar daripada apa yang kita rancangkan dan pikirkan, rancangan dan kehendak sekarang gitu. Nah ini saya udah bacakan 2 kitab di Bilangan pasal 12 ayat 1-8 cerita Nabi Musa. Dan kalau cerita Nabi Musa ini saya banyak sharing dengan teman-teman yang di Muslim, ya sama ceritanya juga ada cerita Nabi Musa gitu. Nah ratapan ini ratapan 3, 24, 31 ya ini mungkin agak berbeda di Al-Qur'annya gitu. Kalau di Alkitab ya ada ratapan 3, ratapan pasal 3, kitab ratapan pasal 3 ayat 24, 31. Saya nggak ngerti apakah di Al-Quran juga ada gitu. Ya harusnya sih sama gitu tuh. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam sharing yang apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Orang dapat mengatakan kita tentang posisi dalam keluarga atau dalam usaha maupun dalam komunitas, akan kesempatan dan kemampuan serta beritakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Orang dapat mengatakan kita tentang posisi dalam keluarga atau dalam usaha maupun dalam komunitas akan kesempatan dan kemampuan serta beritakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Maksud di sini mengatakan itu mengata-ngatai ya, seperti yang tadi Musa alami gitu. Jadi kita dikata-katakan, orang dapat mengatakan, orang dapat mengata-ngatai kita, yaitu mengomentari kayaknya nggak pantas loh dia jadi pimpinan di keluarga, kayaknya nggak pantas loh dia sebagai seorang suami, kayaknya nggak pantas loh dia sebagai seorang istri, kayaknya nggak pantas loh dia yang menjadi putra mahkota usahanya gitu, keluarganya, kayaknya nggak pantas loh dia jadi presiden direkturnya usaha ini, nggak pantas ya menjadi pimpinan di satu komunitas gitu. Itu wajar teman-teman, itu firman Tuhan katakan itu adalah tanda-tanda bahwa memang proses
proses untuk mendewasakan rohani, meningkatkan pengertian akan firman Tuhan, keberanian akan firman adalah prosesnya seperti itu. Jadi seperti tadi cerita di Bilangan 12:1-8 tadi yang Musa alami gitu. Musa kalau di luar eksternal Musa mungkin problemnya kan banyak sekali, banyak lawan-lawan Musa yang nggak senang sama Musa gitu. Nah ini yang Tuhan ceritakan itu bukan di eksternal, di internal pun juga, di internal Musa bisa terjadi seperti itu gitu. Bisa cerita Miriam dan Harun itu ya bisa memboikot, mau memberontak, mau sabotase Musa gitu. Jadi ya tadi saya katakan, jadi bukan satu hal yang aneh apabila di dalam kita, di dalam keluarga besar kita, atau di dalam kita keluarga kecil kita, atau bahkan di keluarga kita, ya baik itu berupa tingkat level paman-paman kita, baik itu level kakak adik kita, baik itu level istri pasangan kita dan anak-anak kita gitu. Itu bukan hal yang aneh, karena proses itu Tuhan biarkan terjadi, bahkan bisa datangkan proses itu ya supaya kita jadi makin matang teman-teman, supaya kita makin dewasa rohani, sehingga waktu saatnya Tuhan tiba gitu, yang tadi dikatakan tidak dikucilkan lagi, kita sudah benar-benar Tuhan mau pakai. Kita ini benar-benar basicnya itu sudah bagus sekali gitu. Jadi jiwa kita sudah bagus sekali, roh kita sudah bagus sekali. Karena apa? Karena di proses lemah lembut ini gitu. Nah syukur-syukur waktu pemrosesan lemah lembut terhadap jiwa dan roh gitu, waktu kita berdiam diri gitu, ya mungkin salah satunya kalau bisa kompensasi yang positif itu selain mencari Tuhan, secara tubuh juga kita golang gitu, kita olah mungkin dengan cara hidup sehat, dengan berolahraga, ini itu gitu, sehingga nanti satu saat Tuhan pakai kita itu lengkap gitu teman-teman. Jadi bagaimana dengan cara lemah lembut itu Tuhan didik kita menjadi mempunyai jiwa yang bagus gitu, roh yang bagus, dan yaitu karena berdiam diri, tidak ada teman gitu, akhirnya aktif sendiri kan, mencari activity, misalnya bagaimana menyehatkan tubuh sekalian gitu. Jadi akhirnya tiga-tiganya dapat teman-teman, sehat secara tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah ini yang saya sarankan seperti itu. Jadi jangan sampai waktu kita di proses lemah lembut hanya jiwa dan rohnya, tubuh kita jadi kayak diem saja, kelewat banyak diem juga kan kurang sehat. Lebih baik waktu kita di proses begitu, kita sudah dicerca, dijauhi oleh mungkin teman-teman komunitas kita, ke masyarakat, mungkin juga bisa keluarga kita, bisa juga pasangan kita gitu. Ya kita coba cari kompensasi dalam bentuk yang lebih positif. Ya kita aktif bagaimana mengolah tubuh kita agar tubuh kita sehat, baik soal makanan maupun soal olahraga gitu. Ini saya sarankan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa nanti satu saat Tuhan pakai kita sudah kuat semua, tubuh jiwa roh kita udah bagus gitu. Oleh perkataan-perkataan inilah kita merasakan yaitu ya perlakuan tidak adil itu ya, karena proses lemah lembut ini membutuhkan seperti itu gitu ya. Gara-gara kita pengen lemah lembut ya, supaya maka kita dikata-katai gitu. Nah waktu kita dikata-katai, perkataan-perkataan itu gitu ya, itu pasti dinilainya apa ya, perlakuannya tidak adil gitu. Kok kita dibeginikan sih gitu, di dalam hati kita selalu ada begitu, dan kita kok merasa dilukai gitu, kok kita dilukai, kok kita direndahkan gitu, karena yang tadi dikatakan banyak cercaan-cercaan, bahkan dianggap cemoohan segala macam gitu. Terlebih yang melakukan perkataan bahkan perbuatan tersebut adalah keluarga atau pasangan kita sendiri. Nah yang paling berasa itu kalau menurut saya gitu, level yang sudah di atas rata-rata itu adalah problem yang terjadi itu ya dengan kita dekat sekali gitu. Yang kita dekat itu kan hubungan darah, misalnya hubungan darah dengan keluarga kandung, ya biasanya bisa timbul masalah dengan keluarga kandung gitu ya, dengan saudara kandung gitu. Nah begitupun dengan istri kita gitu, sebagai pasangan hidup kita, itu juga kita kan dekat sekali gitu. Jadi sulit sekali untuk kita meninggalkan dua pihak tadi. Kita tidak mengakui saudara kandung kita yang sedarah, tidak mungkin, karena memang darahnya sudah satu gitu ya. Kita juga tidak mungkin menjauhi istri kita atau pasangan kita gitu, karena firman Tuhan tidak mengizinkan kita bercerai gitu untuk pisah diri, kan enggak. Berarti kan dari dua itu kita tidak bisa lari teman-teman. Nah ini Tuhan biasanya akan manfaatkan ini, hubungan ini ya sebagai proses lemah lembut yang sudah di level menengah ke atas gitu, level tinggi.
Tuhan akan pakai seperti ini. Karena kalau Tuhan tidak pakai saudara kandung yang sedara, tidak pakai pasangan suami atau istri, kita masih bisa lari, teman-teman. Kita masih bisa meninggalkan itu gitu. Ya contoh kayak tadi Nabi Musa kan, Nabi Musa bagaimana meninggalkan Maryam sama Harun yang memang saudara kandung dan saudara itu gitu. Nah ini sama, kita juga sepertinya bisa mengalami hal seperti itu. Dan yang level paling berat itu, yang level tinggi itu adalah apabila pemrosesan lemah lembut ini terjadi oleh karena saudara kandung kita yang saudara atau ya pasangan hidup kita, yang suami mungkin istrinya mungkin suaminya gitu. Ini jangan aneh, teman-teman. Kalau kita ngalami itu ya kita justru mesti jadi tahu, oh iya berarti ini prosesnya seperti sudah mendekati seperti prosesnya Nabi Musa gitu. Perihal perihal seperti ini ya, seperti yang terjadi yang tadi diceritakan tadi, seperti Nabi Musa ini gitu ya. Ini kan semacam terasa sebagai hal pemberontakan, bahkan seperti sabotase, dan terjadi agar Tuhan dapat membuat kita lebih lembut secara jiwa dan roh, ya bukan lemah gemulai secara tubuh atau halus dan sopan secara tutur kata gitu. Nah ini cuma mempertegas aja bahwa apabila kita mengalami seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu gitu, ya perihal semacam ini terasa sebagai hal pemberontakan gitu. Jadi waktu kita disabotase atau dicerca gitu oleh keluarga saudara kandung kita atau pasangan kita, ya ini seperti semacam sabotase dalam hidup kita. Nah ini terjadi agar Tuhan dapat membuat kita lebih lemah lembut gitu jiwa dan rohnya. Jadi Tuhan punya rencana bahwa bagaimana sih supaya lemah lembut gitu. Kalau lemah lembut berarti ini akan lebih bijak gitu, nantinya akan lebih bijak. Nah berarti akan bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk yang lebih besar lagi gitu. Bukan sampai untuk level keluarganya, tapi juga akan dipakai untuk sampai di luar keluarganya gitu. Nah ini tadi ditekankan di sini kan, diingetin lagi lemah lembut secara jiwa dan roh itu. Ingat loh teman-teman, jangan ngartikan kalau baca di ayatnya Nabi Musa tadi ya, Musa itu lemah lembut jangan dibayangin lemah lembut lemah gemulai gitu. Ya lemah lembut itu bukan lemah gemulai tubuhnya, bukan tutur katanya halus dan sopan, bukan itu loh. Jadi lemah lembut ini adalah, yang maksud Tuhan itu adalah jiwa dan rohnya, hatinya gitu. Nah ini yang teman-teman mesti bedakan, lemah lembut yang maksud Tuhan dalam ayat ini adalah itu gitu loh. Proses ini Tuhan izinkan terjadi agar jiwa dan roh kita tidak jadi sombong dan angkuh, serta jadi halangi maksud Tuhan. Jadikan kita alatnya sebagai saksi hidup akan kebenaran yang Tuhan rancangkan dan kehendaki agar dapatkan keselamatan akhirat. Jadi proses Tuhan untuk izinkan, bahkan datangkan hal-hal yang terjadi ya ini loh, yang namanya cercaan, yang namanya mau disabot, mau dihina, mau dilukai, mau apa ya, ini kuncinya Tuhan pengen seolah-olah kita jangan sombong gitu teman-teman. Ya bagaimana kita jangan sombong, dan bagaimana kita juga jangan angkuh gitu. Dan juga ya jangan sampai maksud Tuhan jadikan kita alatnya sebagai saksi hidup akan kebenaran yang Tuhan rancangkan dan kehendaki, ya dapat untuk mendapatkan keselamatan akhirat, itu terhalangi gitu. Jadi Tuhan proses kita lemah lembut itu tujuannya untuk seperti itu teman-teman, supaya kita tidak sombong dan tidak angkuh. Ya, waktu kita tidak sombong dan tidak angkuh, Tuhan akan bisa maksimalkan potensi kita ya untuk bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan untuk mencapai keselamatan akhirat ya dengan yang lebih luas lagi gitu. Nah ini Tuhan perlu persiapkan kita yang alami proses kelemah lembutan ini teman-teman. Adalah hal baik mengalami hal-hal yang menindas hidup kita pada masa muda kita, agar pada saat Tuhan kita lebih siap jadi alatnya. Jadi maksudnya ya waktu kita persiapan, apalagi kalau kita ada teman yang bertanya gitu, kalau kita masih muda apa kita perlu hidup langsung benar? Ya ada yang menanya begitu. Ya sebenarnya kalau buat Tuhan kan bukan
ukuran Tuhan itu kan tanpa batas waktu dan ruang gitu. Jadi sebenarnya tua muda itu buat Tuhan bukan dilihat dari tubuhnya tua atau muda, dari umurnya tua muda, tapi dari muda tua ini dari sisi rohaninya gitu, jiwanya, jiwa dan rohnya ini muda atau tua gitu. Nah, Tuhan sarankan waktu kita jiwa dan roh kita masih muda, ya kita banyak belajar gitu. Kita banyak belajar, syukur-syukur juga tubuh kita masih muda, kita mesti belajar sehingga nanti pada saatnya Tuhan, ya kita lebih siap gitu. Lebih siap untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, ya memberitakan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau saya sebagai pengusaha atau teman-teman sebagai pekerja gitu, orang karir, ya kita paling bisa bukan menjadi mentor rohani yang secara formal di tempat ibadah. Ya kita jangan-jangan ya menjadi alat Tuhan sebagai alat kesaksian hidup gitu, bahwa kita ini seperti ini. Jadi waktu kita hidup, keseharian hidup kita ini adalah contoh teman-teman, contoh untuk sesama yang lain bahwa kalau kita pengen hidup bersama Tuhan, di dalam jalan Tuhan dan kebenaran Tuhan, ya harus seperti ini hidupnya. Nah itu kita akan menjadi contoh seperti ini teman-teman. Kalau cerita kita ikutin nafsu daging kita kan, meskipun kita sudah terima Tuhan, hidup di jalan Tuhan, daging kita kan nggak bakal mati teman-teman. Tuhan nggak mungkin bikin mati daging kita. Kalau misalnya Tuhan bikin mati daging kita gitu, nafsu kita dibikin mati, akhirnya kita nggak bisa berkembang teman-teman. Bagaimana menaikkan pengenalan akan firman gitu, pengertian akan firman, serta bagaimana meningkatkan iman kita apabila daging kita mati, kita nggak bisa berkembang. Justru Tuhan biarkan itu hidup supaya kita bisa makin berkembang gitu. Nah ini yang teman-teman harus tahu gitu. Jadi jangan sampai ada anggapan orang di dalam Tuhan itu orang yang hidup dalam dunia karena nafsunya sudah hilang, karena nafsu dunianya sudah hilang, karena dagingnya sudah mati. Tuhan ingatkan daging itu tidak akan pernah mati selama kita masih hidup di dunia ini gitu. Nah daging itu akan mati bersamaan dengan waktu kita secara fisik juga mati gitu di dunia ini. Nah itu baru dagingnya mati gitu. Proses lemah lembut secara jiwa dan roh tidak dapat luput dari berdiam diri. Tadi dikatakan juga sebelumnya kan gitu di banyak ayat-ayat di Ratapan 3:24 kan memang terkaitnya begitu. Bahkan di 2 ayat 26 dan 28 dinyatakan berdiam diri gitu. Ya berdiam diri itu nanti nggak enak banget teman-teman. Ya berdiam diri dari keluarga besar, dari masyarakat, berdiam diri dari komunitas, berdiam diri dari keluarga besar, berdiam diri dari keluarga kecil, bahkan berdiam diri di dalam keluarga kita gitu. Itu Tuhan ingatkan jangan aneh. Makanya di Ratapan 3:2 ayat 26 dan 28 dalam 2 ayat sekaligus Tuhan ingatkan seperti itu loh. Ya, kita akan mengalami berdiam diri. Yaitu itu tanda-tanda bahwa kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Salah satunya loh, asal berdiam diri jangan jadi nggak keruan. Berdiam diri lihat mencari Tuhan gitu, berdiam diri dengan mengharapkan pertolongan Tuhan gitu. Hidup dengan pengharapan ke Tuhan. Nah ini yang kita harus lakukan. Cuman tadi saya tambahin kan kalau dari sisi berdiam diri untuk jiwa sama roh gitu, apa enggak sayang kalau tubuhnya enggak digolang sekalian aja gitu. Karena waktu kita berdiam diri untuk jiwa dan roh, biasanya ya kita sudah benar-benar sedikit kontak dengan semua gitu. Nah daripada kita diam saja enggak keruan, saya pribadi menyarankan aktifkan juga bagaimana berdiam diri itu kita gunakan untuk manfaatkan kita tubuhnya biar sehat juga gitu. Jadi sekalian jiwa dan rohnya Tuhan bentukkan lewat lemah lembutan proses itu gitu. Nah adapun tubuhnya ya kita latih dengan cara makan yang benar, makan yang sehat, tidur yang benar gitu. Kita belajar tidur yang benar gitu, minimal dokter bilang 6 jam ya kita juga 6 jam gitu. Bagaimana caranya sih kalau kita kurang dari 6 jam ya siang sebentar lah, napping gitu, istirahat sebentar ya untuk nguber kebutuhan jam tidur kita gitu. Makan juga sama teman-teman, dijaga jangan sampai seenaknya gitu, jangan sampai kolesterol jadi diabetes atau apa yang kita harus jaga. Nah jadi ini olahraga juga sama teman-teman, harus ada olahraga gitu supaya bisa sehat tubuhnya gitu. Nah sehingga nanti waktu Tuhan pakai kita
ya sudah lebih lengkap. Jadi tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat. Nah ini prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan bingung kalau waktu diproses lemah lembut itu, kita itu dalam posisi berdiam diri, tidak bisa apa-apa, tersungkur secara alam karena mengalami banyak sekali cercaan, sehingga kita tersungkur dan mengalami banyak cercaan, di mana semua harus dengan dasar pengharapan itu bersama Tuhan dan di jalan firman-Nya gitu. Karena tidak selamanya, ini maksudnya kita ngalamin kondisi seperti ini, tidak selamanya kita alami seperti ini. Ada saatnya Tuhan, bahkan Tuhan akan balaskan gitu apa yang memang dianggap kita ini, kita bisa terima waktu proses lemah lembut gitu. Ya kita bisa menerima proses kejahatan orang itu bisa kita terima gitu. Jadi Miriam sama Harun pun sama gitu teman-teman. Jadi waktu Musa mengampuni Miriam dan Harun pun gitu, Musanya mengampuni loh, Musanya mengampuni Miriam dan Harun yang ingin memberontak itu gitu. Tapi Tuhan tetap menghukum loh gitu, tetap menghukum Miriam dan Musa. Jadi kita nggak usah mikirin, Musa juga nggak pernah mikirin bagaimana kita mau membalas lawan kita kok. Tuhan, karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu gitu, bahwa pembalasan itu adalah tugasnya Tuhan gitu, bukan tugasnya kita ya. Nah ini teman-teman juga yang jahat juga hati-hati, karena kalaupun kita bisa mengampuni gitu, melupakan apa yang terjadi gitu, tapi Tuhan tetap menuntut konsekuensi firman-Nya gitu. Nah jadi bagi yang jahat itu jangan seolah udah nanti juga diampuni, nggak bisa mikir begitu ya. Saudaranya atau suaminya atau istrinya bisa mengampuni, tapi Tuhannya tidak bisa gitu, tetap menuntut aturan main yang di firman-Nya gitu. Nah Miriam Harun pun sama, akhirnya kalau sampai Musa tidak mengampuni Harun dan Miriam, tidak minta Tuhan untuk bisa mengampuni mereka, Miriam Harun itu bisa nggak keruan loh, bisa kena kustanya yang saat itu ya, bisa kena penyakit yang nggak bisa ada obatnya gitu. Nah, cuman karena Musa yang minta ya akhirnya ya Tuhan berikan juga gitu. Jadi saya cuma ingatkan di sini bahwa Tuhan dalam firman-Nya itu bukan kita mengalah itu, kita dicerca, ditindas, itu bukan Tuhan gak ngebalas. Tuhan itu akan membalas lawan-lawan kita, meskipun waktu itu kita sudah tidak mengharapin Tuhan membalas mereka gitu. Kenapa? Karena kita sudah diberi pengertian firman Tuhan bahwa ya memang kita butuh lemah lembut untuk bisa menjadi alat Tuhan gitu, bahkan untuk bisa sampai ke alam akhirat kekal yang nanti gitu. Mudah-mudahan pagi ini sharingnya bisa ditangkap teman-teman. Jadi istilah sekali lagi lemah lembut ini jangan disalahartikan bahwa lemah lembut yang di dalam kitab Bilangan 12:1-8 tadi, cerita Nabi Musa ini bukan berarti Musa itu lemah lembut secara tubuh, tapi yang maksud Tuhan itu adalah lemah lembut secara hatinya. Hatinya itu berarti lemah lembut secara jiwa dan rohnya gitu. Nah ini dibutuhkan sekali agar kita bisa menjadi alat Tuhan yang lebih maksimal lagi. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Butuh jiwa dan roh yang lemah lembut untuk menjadi saksi hidup firman Tuhan, agar kita dan sesama kita dapatkan keselamatan akhirat. Oke?